Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi mulai dari diri modul 1.2 disusun oleh Anggraheni Niryasari, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, kelas 6.30 kelompok B2. Unit kerja saya adalah SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, yaitu Ibu Dr. Suci Harijati, MPD, kemudian pengajar praktik saya, yaitu Ibu Heri Kusyani, SSI. Kegiatan yang pertama adalah trapesium usia. Pada kegiatan 1, yaitu trapesium usia, diawali dari usia 4 tahun pada saat TK, kemudian 8 tahun ini saya menduduki kelas 3 SD. Di usia 8 tahun ini saya mengalami peristiwa bernuansa negatif, yaitu ditegur oleh guru karena saya memberikan contekan pada teman saya. Kemudian di usia 12 tahun saya mengalami peristiwa bernuansa positif, yaitu saya aktif di kegiatan sekolah, di kegiatan OSIS, PMR, kemudian pramuka. Kemudian di usia 21 tahun saya lulus kuliah. Kemudian usia saya saat ini adalah 38 tahun dan rencananya pada usia 60 tahun ini saya usia untuk pensiun. Dari selisih usia sekarang dengan peristiwa bernuansa positif itu berarti 38 dikurangi 12 tahun, yaitu 26 tahun. Kemudian selisih usia sekarang dengan peristiwa bernuansa negatif adalah 38 dikurangi 8, yaitu 30 tahun selisihnya. Tugas 1 yaitu refleksi. Yang pertama, kita akan menggali peristiwa positif dan negatif. Peristiwa yang bernuansa negatif yang saya alami adalah ketika usia 8 tahun saya duduk di kelas 3 SD. Saya tergolong anak yang memiliki kepribadian yang sensitif. Kecenderungan sering mengaitkan perasaan membuat saya menjadi orang yang peka terhadap lingkungan sekitar. Saya tidak bisa membiarkan orang lain sedih dan kesusahan. Kadang saya akan bertindak cepat untuk membantu orang tersebut, dan terkadang pula tanpa berpikir panjang. Hal ini membuat saya mudah sekali untuk dimanfaatkan teman saya yang berkeluh kesah terhadap tugas dengan memelas kepada saya. Saya menjadi tidak tega dan akhirnya memberikan jawaban tugas saya kepada teman saya. Ketika saya memberikan jawaban tugas, saya ketahuan oleh guru saya. Kemudian saat itu saya dipanggil atau ditegur, kemudian saya dinasihati oleh ibu guru agar tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Kejadian itu membuat saya sangat menyesal. Peristiwa yang bernuansa positif, pada usia 12 tahun saya duduk di kelas 1 SMP. Saya senang sekali mengikuti kegiatan OSIS, pramuka, dan PMR di sekolah. Karena saya senang mengikuti kegiatan yang menantang, berimajinatif, kemudian berpikir kreatif. Dengan banyaknya kegiatan yang saya ikuti, saya menjadi sering menemukan ide-ide inovatif dan solusi unik, sehingga banyak teman-teman saya yang senang berinteraksi dan berkomunikasi dengan saya. Yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Peristiwa yang bernuansa negatif yang berperan adalah teman, kemudian guru saya. Sedang peristiwa bernuansa positif itu yang berperan atau yang terlibat itu adalah teman dan guru saya. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Ketika dihubungkan dengan roda emosi mudik, maka dampak emosi yang saya rasakan setelah peristiwa yang bernuansa negatif adalah perasaan menyesal. Kemudian saya merenungi perbuatan yang saya lakukan. Setelah kejadian itu,
Saya menjadi lebih berhati-hati lagi. Saya tidak mau lagi berbagi pekerjaan saya dengan teman saya. Saya lebih sering melakukan sharing atau berdiskusi dengan teman untuk membahas tugas yang dirasakan sulit. Ini sama saja dengan melaksanakan pembelajaran tutor sebaya. Kemudian dampak emosi yang bernuansa positif yang saya rasakan dihubungkan dengan roda emosi Bluetooth, yaitu perasaan senang dan semakin mencintai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mengikuti kegiatan tersebut membuat saya menjadi tentram, gembira, dan menikmati semua rangkaian kegiatan yang saya ikuti. Guru membimbing sangat penuh perhatian dan selalu memberikan motivasi dan bisa mengarahkan kami melakukan hal-hal yang positif. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah itu masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Hal ini karena momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan sangat mempengaruhi hidup saya di masa sekarang. Pada masa sekolah, kinerja otak kita sedang berkembang tajam. Setiap pengalaman membentuk jalinan informasi dalam otak yang akan menjadi memori ingatan jangka panjang. Peristiwa yang bernuansa negatif akan membentuk trauma dan ingatan negatif tentang perasaan tersebut. Sedang peristiwa yang bernuansa positif akan menjadi kenangan indah bagi kita. Masa sekolah merupakan masa mencari jati diri, sehingga sebagian besar siswa merasa labil, cemas, khawatir, dan agresif terhadap suatu peristiwa. Disinilah dibutuhkan peran guru pembimbing yang sangat penuh perhatian, selalu memberikan motivasi dan bisa mengarahkan kami untuk melakukan hal-hal yang positif. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya menjadi seorang guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh yaitu sebagai guru harus mampu menuntun, memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap semua kegiatan peserta didik, memberikan apresiasi terhadap proses yang telah dilakukan oleh peserta didik, membangkitkan motivasi para peserta didik agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga ia mampu memunculkan potensi-potensi yang ia miliki, mendengar, peduli, dan perhatian terhadap siswa saya, menasihati dengan penuh perhatian dan penuh kasih sayang sehingga peserta didik akan merasa tentram, gembira, dan bahagia ketika berada bersama kita. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Saya membuat sebuah kalimat yaitu guru memiliki peran sebagai penuntun dan pembimbing agar murid dapat belajar melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga bermakna bagi murid. Tugas kedua yaitu nilai dan peran guru menurut saya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, saya memiliki nilai diri inovatif, sehingga saya bisa menggerakkan murid saya, rekan guru saya, dan komunitas sekolah saya. Yang kedua, saya dapat berkolaboratif dengan siapa saja tanpa memandang dulu dia itu murid saya atau dia rekan saya. Saya selalu berusaha untuk mengakrabkan diri, berinteraksi sehingga terjalin komunikasi yang baik antar murid, rekan guru, kemudian komunitas sekolah saya. Yang ketiga, saya merupakan orang yang senang melakukan reflektif, sehingga ketika saya melakukan sebuah reflektif maka saya bisa memperbaiki apa yang kurang dalam diri saya dan apa yang harus ditingkatkan.
agar pembelajaran dapat menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Selain itu, saya selalu berpihak pada siswa, sehingga saya berusaha murid saya adalah pusat perhatian saya. Saya menginginkan mereka merdeka dalam belajar, sehingga saya berusaha untuk memberikan tuntunan kepada mereka agar selain mereka itu kuat alat budi pekertinya, mereka juga melalui proses belajar agar proses belajar yang mereka lalui ini menjadi bermakna dan ingatan akan pembelajaran atau pengalaman pembelajaran yang pernah saya lakukan bisa diingat dengan baik, memberikan peristiwa yang bernuansa positif kepada siswa saya sehingga mereka mempunyai kenangan yang indah, sehingga motivasi yang ada pada diri mereka untuk bergerak maju itu menjadi lebih baik agar mereka kuat menjadi manusia individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, saya juga mandiri dalam arti karena saya tidak membutuhkan orang lain, tetapi saya berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Selama saya bisa mengerjakan pekerjaan itu, maka saya akan melakukan pekerjaan itu dengan sendiri. Tapi saya tetap akan menjaga interaksi dengan teman saya, berkomunikasi dengan baik dengan teman sejawat saya, dengan murid saya, agar ketika komunitas sekolah itu mempunyai sebuah program, maka program itu bisa berjalan dengan baik. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya lakukan diantaranya yang pertama memimpin pembelajaran saya, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya. Yang kedua, menggali kreativitas murid dengan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, kebiasaan belajar mandiri, menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, dan melek teknologi. Menuntun murid dengan memberikan tanggung jawab, menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan diskusi, menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan, menganalisa permasalahan, mencari solusi, sampai menggeneralisasi kesimpulan. Yang keempat, saya aktif dalam kegiatan MGMP baik di sekolah maupun MGMP Kabupaten dan PGRI, karena saya sadar sekali bahwa melalui forum ini saya mendapatkan berbagai macam ilmu dan pengalaman, serta saya dapat berkolaborasi untuk memperkuat kompetensi kami dengan mengikuti workshop dan pelatihan. Yang kelima, bersama dengan kepala sekolah dan wabah kurikulum, saya berkoordinasi dan berdiskusi mengenai program sekolah yang akan dilaksanakan, khususnya di bidang kurikulum. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.